Aziz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin videonya bisa ditampilkan Ustaz Abdul Aziz. Ustaz Abdul Aziz. Ya, Halo, halo. alhamdulillah. Halo, alhamdulillah. Alhamdulillah para pemirsa. Beliau adalah salah satu pengisi kajian Bapak Ibu, yaitu terkait dengan Ramadan yang powerful. Alhamdulillah ya. Karena Ramadan kali ini adalah Ramadan yang spesial bagi kita semua, maka mari kita jadikan Ramadan kita pada bagaimana kemudian supaya kita bermakna bagi kita dan kemudian bisa powerful. Nah, ini nanti beliau Ustaz Abdul Aziz akan memberikan penjelasan kepada kita semua. Dan tak lupa kami sampaikan kepada Bapak Ibu seluruhnya bahwa di akhir kajian nanti akan diberi kesempatan untuk sesi tanya jawab. Untuk itu maka mulai awal kami persilakan Bapak Ibu, para segenap pimpinan dan seluruh karyawan PT Lintas Arta untuk menyiapkan pertanyaan-pertanyaan yang ingin ditanyakan. Insya Allah nanti akan dibahas tuntas oleh beliau Ustaz Abdul Aziz. Kepada Ustaz Abdul Aziz kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Para jamaah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah wa syukurillah pada siang hari ini kita dipertemukan Allah meskipun secara online, tapi insya Allah tidak mengurangi pahala ibadah kita, yang mana dalam sebuah hadis Rasulullah SAW menyatakan barang siapa yang kemudian orang-orang beriman berkumpul untuk mengkaji kitab Allah, mengkaji ayat-ayat Allah, ya, kemudian malaikat akan turun untuk mengelilingi mereka. Ya, Masya Allah ya. Jadi malaikat akan turun mengelilingi mereka, ya. Wa juffat alaihimul malaikah. Malaikat akan mengelilingi mereka. Insya Allah, meskipun kita tidak satu majelis, tetap malaikat akan turun kepada kita dan mendampingi masing-masing di antara kita, masing-masing jenengan, insya Allah nanti ya, masing-masing jenengan ya. Dan malaikat itu kata para ulama adalah malaikatur rahmah. Jadi malaikat rahmat yang selalu mencurahkan rahmat bagi orang-orang yang selalu berada di jalan Allah. Ya, dan ketika mereka di dalam majelis ilmu seperti ini, dalam majelis kajian seperti ini, Masya Allah ya, di samping dikelilingi malaikat, kemudian mereka, doa-doa mereka diijabahi Allah Subhanahu wa taala, mereka dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan mereka diberikan as-sakinah, ketenangan dalam hidupnya. Luar biasa ya. Itu fadilah kajian ya, apalagi di bulan Ramadan yang mulia ini ya. Masya Allah, saya yakin pahalanya begitu besar sekali para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dua kalinya salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang mudah-mudahan kita ya diberikan Allah kekuatan, dimampukan Allah agar kita mampu
mengikuti sunnah-sunnah Nabi, mengikuti jalan Nabi, ya sebagai bukti keimanan kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, para pimpinan dan staf PT Lintas Arta yang mudah-mudahan selalu dirahmati Allah, dilindungi Allah, dijaga Allah, dibebaskan Allah dari wabah dan bala ya. Dan mudah-mudahan diberikan panjang umur dan Lintas Arta diberikan keberkahan dalam usaha dan rezeki, mudah-mudahan insya Allah. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita memasuki Ramadan bulan pertama ya. Bagaimana perasaan Bapak Ibu ya memasuki bulan Ramadan ini? Biasa-biasa saja atau luar biasa atau spesial ya kira-kira ya? Kadang di antara kita begini ya, jadi menyikapi Ramadan ini tidak jauh berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya gitu ya. Apa ya, sensitivitas ya, kepekaan kita terhadap Ramadan ini kadang di antara kita ini itu biasa nih. Sebagian besar, sebagian mengalami Ramadan ini biasa gitu. Ya, padahal Ramadan ini sesuatu yang sangat amazing, yang sangat istimewa ya. Yang sangat istimewa, Allah Subhanahu Wa Taala mencurahkan seluruh rahmatnya, mencurahkan seluruh maghfirahnya, mencurahkan seluruh ampunannya, mencurahkan seluruh kebaikannya ya. Dan di bulan Ramadan ini ya, Allah banyak mencatat dan membebaskan hamba-hambanya dari api neraka ya, luar biasa ya. Jadi Ramadan ini Allah sendiri sudah memberikan kepada kita itu segalanya ya, semua diberikan ya. Kalau toko-toko, mal-mal itu banyak obral harga, diskon dan sebagainya, sampai harganya hancur-hancuran ya. Di Ramadan ini Allah Subhanahu Wa Taala memberikan rahmatnya, kebaikannya, keberkahannya kepada kita habis-habisan ya, habis-habisan ya. Semua diberikan Allah di bulan Ramadan ini ya. Kalau kita tidak memaksimalkan Ramadan ini, para jamaah ya, itu sayang sekali gitu ya, eman sekali gitu ya. Saudara-saudara kita dahulu ya, yang tahun lalu Ramadan bersama kita ya, teman-teman kita, satu rekan kerja, satu kantor ya, bahkan keluarga kita Ramadan bareng. Di Ramadan kali ini sudah banyak teman-teman kita yang meninggalkan kita. Benar nggak kira-kira Bapak Ibu ya? Keluarga kita, teman kita, sahabat kita, satu kantor kita, dengan pandemi ini itu banyak yang meninggalkan kita gitu. Mereka tidak menjumpai Ramadan yang mulia ini. Mereka tidak menjumpai lagi Ramadan yang berkah ini. Mereka tidak menjumpai lagi Ramadan yang penuh dengan ampunan dari Allah ini. Ya. Dan alhamdulillah wa syukurillah, kita jenengan semua ini, kita semua, Allah pertemukan kembali dengan Ramadan yang mulia ini. Ramadan yang penuh dengan keberkahan, yang penuh dengan ampunan Allah ini. Seandainya saudara-saudara kita yang sudah mendahului kita karena pandemi ya, kemarin ya sudah dipanggil Allah Subhanahu Wa Taala ya, sudah di alam kubur, alam barzakh saat ini, saya yakin mereka akan minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar dikembalikan ke dunia walaupun sesaat untuk mengicipi Ramadan dan memaksimalkan ibadah. Saya yakin demikian ya. Ada seorang ulama, Imam Ibnu Qayyim Jauziyah, menyatakan begitu. Seandainya mereka yang ahli kubur, ya, ahli kubur, saudara-saudara kita, teman-teman kita, ya, itu mereka, ya, tidak menjumpai Ramadan saat ini. Mereka beringin-ingin, mereka yatamannauna, mereka beringin, bercita-cita, minta kepada Allah agar dikembalikan lagi ke dunia untuk ngicipi Ramadan sekali lagi dan digunakan hari-harinya, menit-menitnya, detik-detiknya full ibadah tanpa digunakan hal-hal yang sia-sia. Saya yakin demikian. Tapi sayang, 1000 sayang ya,
mereka sudah tidak mungkin lagi untuk menjumpai Ramadan ini. Mereka sudah tidak mungkin lagi ketemu dengan Ramadan ini. Ya, alhamdulillah kita tahun ini para jamaah ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang disayangi Allah, yang dicintai Allah, ya, kita dipertemukan dengan bulan Ramadan ini, bulan yang sangat kita tunggu-tunggukan. Ya. Saya kemarin masuk Ramadan itu sangat senang, bahagia sampai apa ya? Saya terharu sekali gitu ya. Ramadan ini saya anggap yang istimewa. Setiap tahun saya anggap begitu. Saya anggap istimewa dan saya anggap barangkali ya Ramadan ini adalah Ramadan kita terakhir Bapak Ibu. Kita nggak tahu ya. Kita bicara ajal biadillah, di tangan Allah. Kita nggak ngerti. Barangkali saja Ramadan kali ini adalah Ramadan terakhir kita. Nah, kalau Ramadan kali ini Ramadan terakhir kita, kira-kira apa yang jenengan lakukan? Kira-kira apa yang kita lakukan? Ayo kira-kira. Kalau seandainya kita membayangkan ya, kita Ramadan ini adalah Ramadan terakhir kita. Kita membayangkan ini ya. Jangan bayangkan. Jangan silakan pejamkan mata semua. Bayangkan Ramadan kali ini seolah-olah adalah Ramadan terakhir kita. Ya. Era pandemi ini ya, sangat banyak sekali orang-orang yang meninggal dunia, jutaan jumlahnya, sudah jutaan gitu ya. Tingkat kematiannya tinggi. Tidak tahu, jangan-jangan kita ke depan, bulan depan, atau bahkan minggu depan kita kena gitu, kita nggak tahu para jamaah. Ya. Jadi bayangkan seandainya Ramadan kali ini Ramadan terakhir kita. Saya yakin sekali jenengan kita semua ini pasti akan memaksimalkan Ramadan kali ini dengan powerful, dengan semangat beneran ya. Tidak main-main Ramadan ini kita lewati. Tidak sekedar rutinitas tahunan yang kemudian berakhir, kemudian udah selesai itu. Dan bahkan ada di antara kita ini selesai Ramadan kayak apa ya, kayak merdeka gitu ya. Kayak merdeka bebas itu. Padahal sedih sekali kita kehilangan Ramadan ya, sedih sekali gitu ya. Ini seperti itu kita bayangkan seandainya Ramadan kali ini adalah Ramadan terakhir. Itu kita pasti akan berusaha ya mengisi Ramadan ini dengan powerful kita curahkan ya. Kalau kata Imam Asy-Syaukani rahimahullah, ketika seseorang diperintahkan Allah ittaqullaha haqqa tuqatih, bertakwalah kepada Allah dengan haqqa tuqatih. Orang yang haqqa tuqatih itu adalah yubaddilu juhdahu fit taqwa, mengerahkan seluruh kemampuannya, mengerahkan seluruh potensinya, mengerahkan seluruh tenaganya, mengerahkan seluruh pikirannya, mengerahkan seluruh perasaannya untuk mengisi ketakwaan dengan powerful, dengan sebenarnya, dengan serius. Seluruh kewajiban dilaksanakan dengan semangat, hatta termasuk bekerja, mencari karunia Allah ya, termasuk bekerja ini ya. Jangan bekerja di lintas arta. Saya bekerja di perusahaan umroh haji, ada yang bekerja sebagai dosen, ada yang bekerja sebagai guru dan sebagainya. Saya yakin akan benar-benar powerful ketika melaksanakan pekerjaan, produktivitas, efektif, serius, integritas, itu pasti dilakukan. Karena perintah Allah itu kepada kita, ittaqullaha haqqa tuqatih, melaksanakan perintah Allah dengan sebenar-benar takwa, yakni mengerahkan seluruh potensi kita, mencurahkan seluruh tenaga kita, pikiran kita, peraksanaan kita, agar kita beramal bekerja ini mantap dan powerful. Dalam sebuah hadis Rasulullah menyatakan begini, innallaha yuhibbul abda, Allah itu mencintai hamba, idza amila ayutkinah, ketika dia beramal itu ayutinahu, dia beramal dengan sempurna, dia beramal dengan perfect, dia bekerja dengan sempurna. Itulah orang beriman. Itulah karakteristik orang beriman ketika mereka bekerja dan beramal yang telah diperintahkan Allah. Ya, adalah powerful. Itu adalah ajaran Islam. Di mana-mana ketika seorang muslim itu beramal, dia itu powerful. Apa ya, integritas itu
melaksanakan semuanya dengan integritas, dengan totalitas itu ya, dengan kemampuan yang optimal dan maksimal. Itu adalah ajaran Islam. Ya. Jadi Ramadan juga begitu ya. Jadi kita harus powerful dalam melaksanakan iman itu. Coba ditampilkan bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala ya tidak main-main ya dengan Ramadan ini, memberikan segala curahan rahmatnya ya kepada kita semua. Silakan tampilkan atau coba sebentar saya ya. Saya coba tampilkan sendiri. Bismillah. Ya, kelihatan ya? Kelihatan. Kelihatan Ustaz. Kelihatan ya? Sebentar. Takwa adalah target dalam Ramadan ini ya. Ya ayyuhal a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang beriman, diwajibkan kalian puasa sebagaimana diwajibkan orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Jadi ending dalam Ramadan kita kali ini adalah takwa. Takwa yang bukan sekedar takwa dan bukan ala kadarnya takwa, tapi takwa yang sebenar-benarnya. Yang kata Imam Asy-Syaukani dalam kitab tafsir beliau, yubadilu fi dzalik, yang dia mengerahkan seluruh potensinya untuk takwa itu. Ya, seharusnya dalam Ramadan kita juga begitu ya. Jadi target Ramadan adalah takwa. Nah, pentingnya membangun kesadaran ya. Orang itu bisa beramal dengan powerful, dengan maksimal itu kalau orang itu sadar, para jamaah ya. Jadi sadar ya. Kalau tidak muncul kesadaran, saya yakin dia pasti akan beramal itu biasa-biasa saja. Jadi harus muncul kesadaran. Ya. Muncul kesadaran itu pertama harus menggerakkan potensi akalnya ya. Makanya menggerakkan pikiran itu penting untuk menyadarkan, memberikan kesadaran. Ya, akal yang dipadukan dengan perasaan yaitu akan membangkitkan seseorang. Dia akan sadar. Ya. Di antaranya adalah nanti kita bagaimana Nabi memberikan curahan rahmatnya, Allah memberikan curahan rahmatnya dalam Ramadan ini. Itu mudah-mudahan membuat kita sadar. Yang kedua, kematian. Itu kadang membuat orang sadar ya, membuat orang sadar. Kemudian planning dalam ibadah penting ya. Ramadan kali ini harus di planning beneran. Ya nanti saya jelaskan. Dan komitmen, ya komitmen. Sesuatu kalau nggak komitmen tidak akan jalan. Ada planningnya bagus ya. Ramadannya powerful, tapi nggak ada komitmen, ya luntur di tengah jalan ya. Itu pentingnya ya. Saya singkat 3 saja. Kesadaran, planning dalam ibadah ya. Tidak ngelundung semprong Ramadan ini dan komitmen. Ya. Kemudian Ramadan bulan ampunan ya. Ya, ini sudah banyak yang tahu ya. Man shoma ramadanan imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang puasa Ramadan karena iman dan ridho mengharap pahala dari Allah, maka dosanya akan diampuni Allah. Kita mungkin sering membaca hadis ini, tapi pahala seperti ini kadang di antara kita tidak membuat kita semangat gitu ya. Mungkin kalau misalnya keutamanya barang siapa yang puasa Ramadan karena iman takwa, maka akan diberikan uang 1 triliun misalnya, atau diberikan 10 mobil ya Mercy ya dan sebagainya. Itu mungkin kita akan semangat semua gitu. Diberikan rumah ya, istana, itu semangat semua.
Tapi Allah tidak memberikan itu para jamaah. Allah nggak memberikan itu. Itu bagi Allah kecil banget, kecil sekali. Demi Allah kecil itu. Dan ampunan ini itu luar biasa itu. Itu sesuatu yang sebenarnya dibutuhkan manusia, tapi manusia nggak sadar kadang-kadang itu. Padahal nanti ketika di akhirat itu, ya, ketika seseorang di hadapan Allah, hal yang paling membahagiakan dia, ketika nanti dia dihisab Allah, ternyata dosa-dosa itu diampuni Allah. Itu dia girang sekali, dia bahagia. Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, sangat bahagia seseorang itu ketika nanti di hadapan Allah di akhirat, ternyata dosanya diampuni, dibersihkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kebahagiaan yang luar biasa. Dan di Ramadan ini kesempatan kita. Allah ampuni dosa-dosa kita. Ya, ini luar biasa ya. Harus membuat kita semangat ini para jamaah ya. Bahkan dalam sebuah hadis, ketika seseorang masuk bulan Ramadan dan dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah, maka dia celaka, dan celaka. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Jadi ada yang seperti itu. Ya, pesan Nabi begitu. Barang siapa yang masuk bulan Ramadan dan tidak mendapatkan ampunan dari Allah, maka dia celaka, dan celaka gitu. Makanya ampunan Allah ini harus kita dapatkan para jamaah. Ibadah puasa kita harus maksimal ya. Kemudian puasa adalah perisai. Dalam sebuah hadis, innamas siyamu junnah yastajinnu bihal abdu minan nar, ya. Sesungguhnya puasa itu adalah perisai yang dapat melindungi seseorang dari siksa neraka. Ini juga termasuk pahala yang besar menurut saya gitu ya. Sesuatu yang sangat dibutuhkan manusia, pembebasan dari neraka. Ya, pembebasan dari neraka itu luar biasa ya. Kemudian puasa adalah pemberi syafaat ya. Mungkin kita baru tahu ya, puasa memberi syafaat sebagaimana Al-Qur'an dalam sebuah hadis yang panjang, asyamu wal Qur'an yashfa'ani lil abdi yaumal qiyamah. Jadi puasa dan Al-Qur'an itu adalah bisa memberikan syafaat bagi hamba nanti di akhirat ya. Puasa berkata, ya Rabb, wahai Rabbku, aku telah menahan mereka dari makan dan nafsu syahwat, karenanya perkenankan aku untuk memberi syafaat kepadanya. Subhanallah. Jadi Al-Quran dan puasa kita ini nanti akan dapat memberikan syafaat pada jamaah. Pertolongan. Jadi syafaat itu adalah pertolongan ketika kita nanti di akhirat. Jadi puasa bisa memberikan syafaat. Kemudian Ramadan adalah bulan pengkabulan doa. Nah, ini istimewa pula ya. Ini sesuatu yang sebenarnya sangat dibutuhkan manusia ya. Yang kadang-kadang kita ini kurang greget ya, kurang semangat ya. Sekali lagi saya sampaikan bahwa Allah tidak memberikan pahala berupa rumah yang mewah, berupa mobil yang megah, berupa apalagi uang yang triliunan, tidak. Bagi Allah itu kecil. Tapi Allah memberikan yang jauh lebih besar dari itu. Di antaranya adalah ini pengabulan doa. Terima kasih. Salasun la turaddu da'watuhum as-sha'im hatta yuftir wal imamul adil wa da'watul madlum. 3 orang yang doanya tidak tertolak, artinya makbul, dijawab sama Allah. Yakni orang yang puasa hatta yuftir, sampai jenengan buka puasa ya. Jadi selama sehari ini Bapak Ibu ya, para pemirsa yang dirahmati Allah, doa jenengan ini mustajabah. Meskipun kita bekerja di kantor, ngadep komputer, ngadep laptop, ngadep klien-klien kita, customer kita, kalau kita kerjakan dengan baik, maksimal doa yang kita pahala yang kita dapatkan. Kemudian ketika kita senggang, kita nganggur ya kita berdoa para jamaah, berdoa. Karena doa jenengan di bulan Ramadan ini mustajabah. Doa apapun selama tidak mengandung unsur dosa dan permusuhan, Allah akan kabulkan. Ya, dari sambil kita bekerja doa, ya Allah mudah-mudahan kerjaku lancar, perusahaanku lancar, usahanya berkah, barokah, ya, dimudahkan Allah, dirahmati Allah dan sebagainya. Pokoknya sering berdoa para jamaah ya Bapak Ibu ya. Karena luar biasa doa itu. Di bulan Ramadan, la turaddu, tidak tertolak alias diijabahi sama Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Ya. Di hadis yang lain, ini fadilah yang lain. Idza jaa Ramadan futtihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar wa suffidatis syayatin. Jika datang bulan Ramadan, ya, maka pintu-pintu surga dibuka dan pintu neraka ditutup dan setan dibelenggu. Ini sering kita dengar hadis ini, riwayat Bukhari dan Muslim, ya. Apa makna hadis ini? Seorang ulama hadis namanya Al-Qadhi Iyad, ya. Al-Qadhi Iyad, seorang ulama hadis, ya, dia menyatakan bahwa hadis ini bisa bermakna majazian atau hakikian, baik makna majasi atau hakiki. Ya, mana hakiki itu mana sebenarnya, artinya pintu surga itu ditutup, pintu surga itu dibuka dan pintu neraka ditutup dan setan dibelenggu. Ini mana hakiki, mana sebenarnya. Tapi bisa juga makna majasi. Makna majasi itu begini, di bulan Ramadan ini pintu surga dibuka. Artinya kesempatan seseorang masuk surga itu terbuka dengan lebar. Dan kesempatan seseorang masuk neraka itu tertutup rapat. Ya. Dan kesempatan setan menggoda manusia itu berat. Dan setan dibuat putus asa di bulan Ramadan ini. Dia putus asa di bulan Ramadan ini. Tapi kalau ada orang yang kemudian masih berbuat dosa, masih berbuat maksiat, ya, itu kalau dalam bahasa Jawa kebangetan, ya, kebangetan, ya, para jamaah, ya, kebangetan gitu, ya. Puasa Ramadan terang-terangan minum khamr, puasa Ramadan terang-terangan korupsi, puasa Ramadan terang-terangan kolusi yang nggak baik, puasa Ramadan terang-terangan berbuat maksiat, ya, kenemenan, ya, kebacut, ya. Itu bahasa Surabayanya gitu, ya. Saya orang Surabaya asli, ya. Kenemenan, kebacut, ya. Di bulan Ramadan, bulan yang mulia, penuh ampunan, penuh rahmat, penuh kebaikan, ya, penuh magfirah, ya. Allah memberikan segalanya lah pada kita semua ini, tapi cek berbuat dosa. Tapi ada juga yang tidak puasa dengan sengaja gitu, ya. Mudah-mudahan, naudzubillah, summa naudzubillah, kita tidak melakukan itu, ya, para jamaah, ya. Mudah-mudahan nggak demikian, ya. Ya, ini adalah Ramadan, ya. Kemudian bulan pembebasan dari api neraka, ini tadi sudah saya sampaikan, ya. Di setiap hari, ya, ada orang-orang yang dibebaskan Allah dari neraka. Innalillahi fi kulli yaumin, ya, itqa'a minan nari fi syahri Ramadan. Masya Allah, ya. Ya, dibebaskan dari neraka. Mudah-mudahan saya doakan beneran ini. Panjenengan semua yang di kajian ini, saudara-saudara kita yang di Surabaya, di Sidoarjo, di Jember, di Papua, di Sorong, ada lagi di mana tadi, ya, di Mataram, Makassar, dan lain-lain, ya. Itu mudah-mudahan saya doakan adalah termasuk yang dicatat Allah, orang-orang yang itqa minan nar, dibebaskan Allah dari neraka. Mudah-mudahan, Bapak Ibu. Mudah-mudahan, ya. Nah, kajian kita salah satu ini adalah salah satu wasilah kita menjemput maghfirah Allah, dan salah satu cara untuk kita supaya bebas dari neraka, ya. Begitu, mudah-mudahan, ya, kita termasuk dalam hadis ini, ya. Kemudian yang terakhir adalah Lailatul Qadar. Ini Lailatul Qadar ini luar biasa, ya. Yang mana di malam Al-Qadar itu, kalau kita ibadah di bulan itu, di malam itu seperti ibadah berapa? 1000 tahun. 1000 tahun, 1000 bulan. 1000 bulan itu kalau kita konversikan ke tahun 83,3 bulan, ya. Bayangkan, di malam itu, malam Al-Qadar, misalnya malam 21 atau 23 atau 25, ya, jenengan pas membaca Al-Quran 1 juz misalnya ini. Itu bacaan Al-Quran jenengan 1 juz itu dinilai seperti panjenengan Bapak Ibu semua membaca Al-Quran selama sepanjang usia 83,3 tahun. Kalau pas hari itu, pas malam Al-Qadar, Bapak Ibu sedekah misalnya, ngasih makan orang, ya, itu seperti Bapak Ibu sedekah
sepanjang waktu 83,3 tahun. Ilustrasinya itu begitu. Luar biasa kan? Masya Allah. Pas ketika malam Al-Qadar, jenengan kajian begini, itu seperti Bapak Ibu melakukan kajian selama 83 tahun, 83,3 tahun. Itu malam Al-Qadar. Kurang apa Allah Ta'ala memberikan fadilah yang luar biasa kepada kita di bulan Ramadan ini. Jadi mari para jamaah ya, kita sambut dengan baik ini ya. Kita senang hati dan kita buat perencanaan ibadah di bulan ini istimewa ya. Saya harapkan jenengan nanti menulis ya target apa yang kita lakukan di bulan Ramadan ini. Ya. Jadi Allah sudah curahkan rahmat dan berkahnya kepada kita semua di bulan Ramadan. Terus bagaimana para jamaah kita menyikapi Ramadan kali ini? Apakah sama dengan tahun-tahun dulu nggak ada perencanaan, sekedar puasa dan nahan lapar dan haus saja, ya, yang kemudian tidak ada, itu juga amalan spesial, cuma kita harus punya target ya. Saya sarankan ditulis ya, saya sarankan jenengan Bapak Ibu tulis ya. Ya. Jadi harus ada perencanaan ibadah, harus ada planning ibadah dan komitmen. Ya, planning ibadah dan komitmen agar Ramadan kali ini powerful. Ini saya kasih contoh ya. Ya, saya harapkan nanti saya kasih tugas untuk Bapak Ibu ya. Nggak dikumpulkan tugasnya, nanti ditulis di kertas ya. Silakan ditulis masing-masing dan ditempel di kamar dan di komitmen ini dilakukan. Satu misalnya puasa yang berkualitas. Puasa yang berkualitas itu apa? Yang pertama adalah kita jauhi maksiat, kita tinggalkan yang makruh dan kita tinggalkan yang mubah. Yang mubah kita tinggalkan, ya. Yang tidak bermanfaat kita tinggalkan, ya. Kalau bisa kita kurangi lah, kita kurangi nonton TV yang mubah-mubah, lihat film dan sebagainya, kita kurangi semua. Ya, daripada kemudian nganggur ya, misalnya nganggur Ustaz. Bisa dengan doa dengan tidak perlu bahasa Arab misalnya, bahasa Indonesia juga tidak apa-apa. Bisa dengan doa, baca Quran atau zikir. Misalnya istighfar, astagfirullah, kan mudah kan? Astagfirullah, 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 subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, diulang-ulang terus. Itu komitmen ya, harus dibangun puasa yang berkualitas. Yang mubah harus mulai dikurangi ya di Ramadan ini. Ya. Yang haram jangan sampai dilakukan, yang makruh ditinggalkan, yang mubah banyak dikurangi lah di bulan Ramadan ini ya. Sehingga kualitas full ibadah Ramadan ini. Kemudian yang kedua, jangan sekali-kali tinggalkan sholat malam atau taraweh. Buat komitmen Bapak Ibu ya, buat komitmen ya. Saya tidak akan tinggalkan sholat malam walaupun hanya 2 rakaat taraweh, walaupun hanya 1 rakaat witir. Saat capek-capeknya kita kerja misalnya seharian, 2 hari, 3 hari ngelembur semua. Tolong jangan tinggalkan sholat taraweh walaupun 1 rakaat witir, Bapak Ibu ya. Ini amalan yang sangat istimewa di bulan Ramadan. Catat di dalam buku catatan, di dalam tulisan besar. Saya tidak akan tinggalkan sholat taraweh walaupun 1 witir, walaupun 3 rakaat, 2 taraweh, 1 witir. Yang kedua, yang ketiga adalah sedekah Ramadan. Ini juga harus punya target Bapak Ibu ya. Ya, Rasulullah itu kalau Ramadan begini, itu kalau dijelaskan dalam hadis, beliau itu baiknya luar biasa. Seperti angin yang berhembus bus-bus gitu ya. Dan semua uangnya dikeluarkan. Jadi ada alokasi dana untuk sedekah. Bapak Ibu juga harus menyiapkan. Insya Allah saya setiap hari mengeluarkan misalnya 5.000 untuk sedekah ya, buat makan atau apa, atau dikumpulkan dulu. Ada 1 kaleng, komitmen kita setiap hari 5.000, setiap hari 10.000, masukkan peleng. Nanti pertengahan bulan belikan makanan buat takjil ya, kumpulkan lagi peleng, akhir dibuat beli takjil lagi. Komitmen Bapak Ibu, 1 hari semampu Bapak Ibu kumpulkan uang sedekah minimal 5.000 atau 10.000 terserah, atau 1.000 ya. Karena Rasulullah di bulan Ramadan ini amal spesial yang beliau siapkan adalah sedekah. Jadi sedekah memberikan makan orang, menyantuni orang, dibelikan beras dikasihkan orang misalnya.
Itu yang beliau lakukan, dan setiap hari. Ya, caranya begitu. Ada satu kantong, setiap hari kita keluarkan 5.000, 5.000. Ya terserah jenengan mampunya berapa. Nanti dibelikan makanan, ditaruh di masjid untuk buka puasa. Dalam sebuah hadis, barang siapa yang dia memberikan makan orang puasa, maka falahu mislu ajri fa'ili, maka dia mendapatkan pahala puasa. Ya, tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa. Ilustrasinya begini, kalau misalnya kita hari ini ngasih makan 5 bungkus untuk 5 orang, dimakan 5 orang, maka Bapak Ibu mendapatkan pahala 5 puasa, 5 orang puasa. Bayangkan gitu ya, mendapatkan pahala 5 puasa dengan tidak mengurangi pahala orang yang puasa tadi, yang makan makanan kita. Ya, kalau ngasih makan 50 orang puasa, mendapatkan 50 kali pahala berpuasa. Ya luar biasa ini ya. Ini istimewa, ini harus disiapkan. Kalau saya biasanya kurma tak taruh di masjid pelang, satu dus gitu ya. Kadang minuman. Bahkan kata Nabi, walaupun 1 biji kurma, walau bisa tamar, ya, tapi tetap sedekah. Itu pahalanya besar para jamaah, jangan diremehkan. Jangan-jangan barangkali saja karena keikhlasan kita, 1 kurma yang kita sedekahkan untuk orang makan itu bisa menjadi pembebas neraka nanti. Bisa demikian, ya. Jadi harus punya target ya, target sholat malam, target sedekah, ya, target membaca Quran, khatam Quran. Kalau kita mampu sebulan khatam, ya silakan target sebulan khatam. Kalau nggak mampu, target, misalnya, Ustaz, saya mampunya cuma sehari 1 halaman, silakan. Yang penting komitmen. 1 hari 1 halaman, 1 hari 1 halaman. Ustaz, saya nggak bisa baca Al-Quran. Gimana caranya? Dengerin Quran setiap hari. Dengerin Quran setiap hari. Ya, insya Allah dapat fadilah dan barokah dari Quran. Murotal Al-Quran didengerin setiap hari. Atau membaca terjemahannya. Atau ngaji tafsir misalnya. Ya, ngaji baca buku tafsir misalnya, itu sudah dapat pahalanya setiap hari. Ya, tidak banyak-banyak, yang penting istiqomah. Ya, kajian Islam sebentar saja setiap hari. Buka kajian sehari, target sehari saya buka kajian 1 kali misalnya. Itu luar biasa. Apalagi era begini ya, artikel sarjana itu kan banyak, kita baca itu pahalanya besar. Kemudian misalnya amal terakhir adalah dakwah semampunya, ya, karena dakwah ini adalah amal spesial. Nabi di bulan Ramadan ini beliau meningkatkan dakwah, ya, meningkatkan dakwahnya, ya, termasuk kajian seperti ini, meningkatkan dakwahnya, ya. Beliau tidak mengurangi dakwahnya, bahkan meningkatkan dakwahnya. Jadi ini contoh ya, target Ramadan yang harus kita siapkan Bapak Ibu. Ya, alangkah baiknya kalau Bapak Ibu ya menulis, ya, mencatat ya, dalam buku besar dan ditempel target Ramadan kali ini. 1, misalnya tidak pernah tinggalkan sholat malam meskipun hanya 1 rakaat. 2, khatam Al-Quran misalnya. Yang ketiga, sedekah minimal sehari 10.000 atau sehari 50.000 atau sehari 5.000 setiap hari. Sediakan 1 kaleng Bapak Ibu ya di rumah ya. Sediakan 1 kaleng. Pelang. Nanti kalau sudah kumpul misalnya seminggu, 3 minggu, silakan belikan makan, taruh di masjid untuk takjil orang buka puasa. Ini harus ditarget. Tidak bisa puasa gelundung semprong, itu tidak bisa. Artinya tidak bisa kemudian apa ya rutinitas begini. Jadi memang harus target, benar. Para ulama dahulu juga punya target Bapak Ibu. Di target puasa ini harus begini. Kemudian komitmen untuk melaksanakan perencanaan tadi ya. Kajian juga, dakwah juga. Ini contoh ya bagaimana kita menyikapi Ramadan kali ini ya. Mudah-mudahan Ramadan kali ini Bapak Ibu paling berkesan dengan ibadah yang maksimal dan amal yang terbaik dan powerful ya, Mudah-mudahan saya berdoa mudah-mudahan kali ini, Ramadan kali ini bagi Bapak Ibu itu berbeda dengan sebelumnya. Jadi mari kita jadikan Bapak Ibu Ramadan kali ini tuh benar-benar perubahannya itu benar-benar sangat luar biasa bagi kita.
sangat luar biasa bagi kita, tidak sekedar rutinitas tahunan yang kurang begitu berkesan sensitivitasnya ya. Mudah-mudahan Ramadan kali ini sangat berkesan, tentu dengan amalan-amalan yang spesial, karena Allah memberikan pahala yang spesial buat kita. Jadi mari kita siapkan amalan yang spesial, amalan yang terbaik, kita persembahkan kepada Allah yang kita cintai, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan di bulan Ramadan ini kita semua tercatat sebagai orang-orang yang dirahmati Allah, diampuni Allah, dan itkun minan nar, dibebaskan Allah dari api neraka. Saya rasa begitu para jamaah yang dirahmati Allah, mudah-mudahan bermanfaat ya. Barangkali ada yang ditanyakan, silakan. Alhamdulillah. Jazakallah, terima kasih Ustaz Abdul Aziz. Para Bapak Ibu yang dirahmati Allah ya. Apa yang disampaikan oleh Ustaz Abdul Aziz tadi begitu banyak fadilah di bulan suci Ramadan ini. Sehingga sangat rugi apabila kemudian kita tidak kemudian memanfaatkan atau kemudian mengambil kesempatan begitu luar biasa banyak yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disiapkan begitu banyak pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semua. Untuk itu maka disampaikan oleh Ustaz Abdul Aziz tadi bahwa kita semuanya para Bapak Ibu yang dirahmati Allah mulai hari ini, karena memang hari ini masih awal di bulan suci Ramadan ini, maka alangkah baiknya kemudian kita membuat target di bulan Ramadan ini, ya, target ibadah. Seperti halnya kemudian PT Lintas Arta ini saya yakin bahwa memiliki target perusahaan untuk mencapai kesuksesan bagi perusahaan PT Lintas Arta ini dan juga seluruh karyawannya, maka Ramadan juga demikian para Bapak Ibu ya. Jadi Ramadan kali ini para Bapak Ibu juga harus membuat target supaya kemudian Ramadan kali ini Ramadan kita menjadi Ramadan yang bermakna, Ramadan yang powerful, Ramadan yang meraih keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah. Untuk itu para Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kami berikan kesempatan kepada panjenengan semua, pada Bapak Ibu yang dimanapun ada, ya, dimanapun Bapak Ibu berada, ya, untuk memberikan pertanyaannya. Kami berikan kesempatan untuk menyampaikan pertanyaan. Insya Allah nanti akan dibahas oleh beliau Ustaz Abdul Aziz. Monggo. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Pak Febri, okay. Monggo Pak Febri. Saya mau nanya. Pak Febri. Kan mulai, kalau saya pribadi kan lihatnya kita lagi ngalami fase di mana masalah agama dan masalah duniawi itu bukan lagi berjalan beriringan, tapi berusaha untuk diketemukan, yang akhirnya seperti jadi kayak pertentangan, mungkin seperti itu ya Ustaz. Jadi kayak kan Allah menjanjikan kalau selama bulan Ramadan kita dapat pahala yang begitu besar gitu kan. Cuman kan kita dalam kondisi kita masih di dunia ini kan kita belum tahu wujudnya seperti apa. Sedangkan kita sering dengar istilah bahwa kayak ada, kalau masalah duniawi, no foto hoax gitu Ustaz. Itu kita menyikapinya gimana ya Ustaz? Terima kasih. Terima kasih Febri. Monggo Ustaz Abdul Aziz dari Pak Febri tadi ya, terkait dengan ini istilahnya orang-orang di zaman sekarang ya, di zaman di mana media informasi, teknologi informasi itu begitu canggih ya, begitu cepat ya. Kemudian ada istilah itu no photo hoax, jadi tidak ada fotonya hoax, padahal kemudian janji-janji Allah yang di pahala-pahala begitu besar oleh di bulan Ramadan ini, bagaimana kemudian bisa meyakinkan diri kita gitu. Monggo, Ustaz Abdul Aziz. Pertama yang perlu kita pahami bahwa di dalam Islam itu tidak ada dikotomi antara dunia dan akhirat ya. Jadi tidak ada dikotomi antara dunia dan akhirat. Ya, tidak ada misalnya orang kalau misalnya cenderung agama, misalnya dunianya ditinggal ya. Kalau cenderung dunia kemudian agamanya ditinggal, itu tidak bisa.
di dalam Islam itu bisa dipadukan dua-duanya. Ya, di dalam Islam itu bisa dan harus dipadukan. Ya, kita istilahnya bukan orang-orang yang apa ya, sekuler. Kalau sekuler kan memisahkan agama dari kehidupan. Kalau kalian cenderung misalnya agama kalian bagus, cenderung dunianya kurang. Kalau agamanya kurang, cenderung agamanya bagus. Tidak demikian juga gitu. Jadi harus kita padukan. Ya. Semua kegiatan amaliyah di dunia, termasuk bekerja kita ini pun, ya, bekerja kita seperti ini, itu bisa menjadi pahala besar. Bisa menjadi pahala besar kalau Bapak Ibu dalam bekerja, misalnya di lintas arta ini, bekerja satu dengan benar, dengan jujur, tidak ada dosa di situ, dengan jujur, dengan amanah, tidak ada kecurangan, tidak ada khianat di dalam pekerjaan, tidak ada mengurangi timbangan, ya, amanah, jujur, ya, dan berintegritas, ya, dan ikhlas karena Allah, dan hasilnya maksimal. Itu pun pahalanya besar, Bapak Ibu. Ya. Dalam sebuah hadis Nabi menyatakan begini, ketika seseorang itu bercapek-capek di dalam bekerja, kemudian pulang dia, ya, maka capeknya dia itu Allah akan hapus dosanya. Luar biasa ya. Jadi Allah akan hapus dosanya. Dia capek dalam bekerja, dia lelah dalam bekerja, Allah akan hapus, ya, dia akan kembali maghfuran, akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi di dalam Islam itu begitu, ya. Jadi amalan dunia pun itu bisa menjadi pahala besar kalau kita kerjakan dengan ikhlas karena Allah, kita kerjakan dengan benar, jujur, tidak menyalahi agama, tidak menyalahi syariat, tidak khianat, tidak korupsi, tidak kolusi, yang penting benar kerjanya. Itu maka Allah akan memberikan pahala besar dan Allah akan ampuni dosa kita. Kita lihat bagaimana para sahabat seperti Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan, ya, yang ketika itu kala itu dia adalah sahabat yang dijamin surga, ya, seorang pejuang Islam, seorang ulama, dan dia adalah seorang saudagar yang kaya raya. Saudagar yang kaya raya. Yang kekayaannya itu sangat banyak sekali, ya. Kalau kita lihat sejarahnya Abdurrahman bin Auf itu kekayaannya sangat banyak sekali. Ya, triliunan kalau sekarang ini. Banyak sekali, ya. Sangat, sampai dia mengatakan, seandainya aku melihat batu, aku lihat di bawahnya itu ada emas. Itu ilustrasi bahwa dia itu mudah dalam mencari uang. Apa yang dia lihat, dia berpikir kreatif, produktif, itu jadi uang. Saking mudahnya dia cari uang, sampai uangnya banyak. Dan dia juga ulama, dan dia juga ahli surga. Ya, pedagang, bisnismen, itu bisa. Itu yang pertama yang perlu difahami, bahwa dalam Islam itu tidak ada dikotomi, ya, antara dunia dan akhirat. Ya, kita bekerja begini, itu jadi ladang pahala juga bisa. Ya, saya misalnya di samping juga sebagai guru, sebagai dosen, juga sebagai karyawan juga. Saya ini karyawan, ya, karyawan di perusahaan umroh haji gitu, ya. Meskipun bagian membimbing ibadah gitu, ya. Itu juga jadi pahala besar bagi kami, menurut kami gitu. Jenengan juga begitu. Kerja ngadepi laptop, ya, kerja pakai HP. Kalau diniatkan karena Allah, lurus, benar, jujur, tidak menyalahi syariat, itu pahala besar bagi jenengan. Jadi tidak ada dikotomi antara dunia dan akhirat. Dunia harus kita jadikan wasilah untuk rahmat dari Allah. Itu bisa, ya. Itu yang pertama. Jadi tidak ada dikotomi antara dunia dengan akhirat, ya. Kemudian yang kedua, pahala yang Allah berikan ini, ya, itu adalah pasti dan benar. Fa inna wa'dallahi haqq, ya. Jadi di hadis yang disampaikan tadi itu semuanya adalah benar, tidak ada yang hoak, ya. Beda dengan yang disampaikan oleh manusia, kadang benar dan salah. Tapi kalau yang berasal dari Allah dan Rasulnya itu pasti benar. Jadi pasti benar. Jadi ketika nanti kita menyikapi Ramadan dengan maksimal dan benar, saya yakin kita akan mendapatkan apa yang dijanjikan Allah dan Rasulnya tadi dalam hadis tadi, Bapak Ibu, ya. Saya rasa itu yang perlu saya sampaikan, Bapak Ibu, ya. Jadi insya Allah kita akan dapatkan nanti. Jazakallah. Demikian Pak Febri, bahwa apa yang disampaikan
dijanjikan oleh Allah dan Rasul-Nya ya di Al-Qur'an maupun As-Sunnah ya. Itu tidak ya, bukan kaleng-kaleng istilahnya ya, bukan Iya. hoax. Insya Allah itu adalah jadi itu adalah sebuah kebenaran dan kita sebagai umat muslim ya yang beriman wajib kemudian meyakini apa yang disampaikan Allah di dalam Al-Qur'an ya dan seyakin-yakinnya insya Allah. Jadi itu adalah janji Allah ya. Demikian para Bapak, Ibu yang dirahmati Allah, ada pertanyaan yang lain? Ya, insya Allah kalau tidak ada pertanyaan ya, karena memang waktu yang membatasi kita, kajian kita pada siang hari ini ya. Semoga pertemuan kita walaupun dengan online ini mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala dan kita puasa kita di bulan Ramadan ini dijadikan puasa yang bermakna, puasa yang powerful, ya. Dan kita diberi kesempatan untuk menjalankan puasa ini 1 bulan penuh insya Allah. Untuk menutup acara ini supaya lebih berkah, lebih barokah, ya. Mohon Ustadz Abdul Aziz bisa ditutup dengan doa. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Rabbana husana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma habbib ilainal iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilainal kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna minar rasyidin ya rabbal alamin. Allahumma ja'alna min ahlil Qur'an alladhina hum ahluka wa khassatuka ya dal jalali wal ikram. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina ma ibad dunya wa mati'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana waj'alhul warisa minna waj'al sa'rana 'ala man dhalamana wansurna 'ala man adana wala taj'al musibatana fi dinina wala taj'alid dunya akbar hammina wala mabalagha ilmina wala ilan nari masirana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih yang seterusnya kepada Ustadz Abdul Aziz yang telah menyampaikan materi dan juga pencerahannya pada kita semua. Dan kemudian disampaikan terima kasih sebesar-besaran pula kepada segenap pimpinan PT Lintas Arta dan juga seluruh staf karyawan PT Lintas Arta yang dengan setia mengikuti kajian keislaman kita pada siang hari ini. Semoga kajian kita pada siang hari ini diberikan keberkahan Allah Subhanahu wa taala dan menambah pahala kita semua. Dan tak lupa saya sebagai moderator kalau ada kurang lebihnya saya minta maaf. Akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur Ustaz. Nggih. Nggih, sami-sami. Matur nuwun Ustaz Aziz, alhamdulillah. Nggih, Haris, sehat Haris. Alhamdulillah. Ustaz Aziz kok makin menyusut ini. Menyusut apa nih, Pak? Turun berapa kilo, Ustaz? Masih sama, Pak. Alhamdulillah. Matur nuwun Ustaz Soleh. Turun pamit rumiyin nggih. Oke, sami-sami Pak Haris. Saya mohon pamit juga, Pak Haris, Pak Febri. Oke, monggo Ustaz. Oke, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun teman-teman.